miskinkan koruptor, rampas hartanya, dan terakhir penjarakan dia di Nusa Kambangan. Itu 3 gagasan yang relevan dan sangat mendesak untuk dilakukan agar rakyat semakin percaya dan lega mendengar ada capres setegas itu dan menyikapi korupsi. Dan capres itu adalah Ganjar Pranowo. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Saya tetap akan ngupas debat capres yang kemarin, Selasa 12 Desember. Karena dari situ saya bisa menyampaikan apa program misi visi dari capres-capres yang kan kita dukung. Ya, menurut saya debat kemarin itu ya agak krusial gitu loh. Pembelaan para pendukung-pendukung capres masing-masing cenderung melakukan pembenaran masing-masing. Oh, dikira bener dewe, paling betul dewe. Tapi tentu audiens sudah cukup cerdas. Masyarakat itu pinter-pinter loh. Bahkan masyarakat sampai pelosok desa pun sudah mampu untuk menerjemahkan kualitas-kualitas para calon presiden ini. Kasat mata bisa dilihat, bisa didengar, dan bisa diamati. Penyampaian visi-misinya meskipun kadang-kadang keluar dari konteks dan cenderung saling menyerang. Apalagi capres nomor 2 sama nomor 1 itu gebu-gebukan dewe. Dan sungguh ciloko ini. Capres nomor 2 yang memang punya banyak sasaran tembak. Baik kinerjanya, rekam jejaknya, dan karakter yang sekarang dia punya. Sehingga agak sulit untuk mempertahankan pendapatnya. Wah, diserang dadur-dadur sampai kemeringet itu, bekah beku kalau bahasa Jawanya. Dan itu sangat berdampak pada penilaian masyarakat kepada capres nomor 2 Prabowo Subianto. Dan terbukti Prabowo mendapatkan sentimen negatif tertinggi. Hal itu karena emosinya yang memuncak, sering gampang nesu marah. Hingga Gibran yang melanggar etik perdebatan dengan memprovokasi pendukung untuk menyuarakan suara, melu-melu terbawa emosinya Pak Prabowo sebagai capresnya. Lah basic pendukungnya yang kecewa karena ekspektasi tentang Prabowo tak seindah gaya kampanyenya itu yang katanya gemoy, yang gembira, menjual asyik joget. Ya mesti akan rusak, akan rungkat, akan ambiar, bubar jalan semua tuh pendukungnya. Dan bisa pindah ke Pak Ganjar atau Pak Anies. Iya, ini pendukungnya Prabowo bisa karena minat tidak terbukti itu apa yang selama ini dilihat oleh masyarakat. Lah Pak Anies jelas kok sangat tahu kelemahannya seorang Prabowo. Nah itu terbukti dari tindakannya yang mencecar Prabowo, menyerang Pak Prabowo dengan kesalahan-kesalahan yang dia tahu. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo dalam berpolitik pada waktu meraih kekuasaannya. Oh, Pak Anies kan dulu dekat sama Pak Prabowo. Lah Pak Anies tidak mungkin bisa melanjutkan kebijakan maupun program Jokowi yang sudah berjalan dengan baik ini. Nyatanya terbukti bahwa IKN yang sudah digadang-gadang sebagai ibu kota yang sangat modern ora bakal dilanjutkan oleh Pak Anies tuh. Nah, ya, sama saja itu. Bener itu. Tidak bisa melanjutkan programnya Pak Jokowi. Hanya Pak Ganjar Pranowo yang bisa melanjutkan pekerjaannya Jokowi. Itu dijamin. Pak Ganjar tahu bagaimana memperbaiki kerusakan yang kini terjadi dan akan melanjutkan dengan baik, sempurna setelah Pak Jokowi. Hal tersebut diyakini kok. Diyakinkan berulang-ulang bagaimana Pak Ganjar itu menyampaikan visi misinya serta program gagasannya yang hebat. Realisasinya dia tunjukkan langsung dari rekam jejaknya sebagai pertimbangan bagi para pemilih dari bagi para pendukungnya. Dia jadi gubernur 10 tahun. Jadi anggota DPR 10 tahun, pengalamannya sudah penuh, narasi dan materinya sudah komplit. Dan pasti visi misinya yang dia ucapkan bisa direalisasikan. Nah, baik capres nomor 1 maupun nomor 2 sebenarnya
ya telah mereduksilah nilai-nilai kejujurannya dan intelektualnya dalam debat pertama tersebut yang kemarin dilaksanakan hari Selasa ini. Nah, mengapa? Capres nomor 1 jelas mengingkari kejujuran dan akal sehatnya, sebab dia hanya berkata-kata dan tidak pernah diwujudkan dalam kebijakan dan aksi nyatanya. Mau ngomong ngetok. Ahli rangkai kata-kata. Bahkan saya ditanya perihal polusi udara di Jakarta, dia menyalahkan anginnya malahan. Yang katanya bertiup dari Bekasi dan sekitarnya yang membawa semua polusi masuk ke Jakarta. Itu sebuah jawaban yang sungguh mereduksi akal sehat itu. Sebab dia membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan alam. Ya kojur loh gitu. Nah itu capres nomor 2. Itu ya setali 3 uang podo wae semodel itu. Mereduksi kejujuran dan akal sehat dengan aneka gimmicknya yang melecehkan capres lain dan berjoget orang duwe isin itu. Berjoget di audien sebegitu banyak orang isin wis tuwek. Udah lansia joget-joget ngisi di sini. Nah, gimmick dan jogetannya capres nomor 2 itu dilakukan untuk menutupi ketidakmampuannya untuk memberikan jawaban yang jujur dan masuk akal dan nalar. Nah, ternyata situasi senada juga dilakukan pasangan cawapresnya, ya, Gibran itu, yang langsung berdiri dan memberikan tanda gimmick untuk memprovokasi pendukungnya saat capres nomor 1 menanyakan tentang keputusan MK yang cacat etika dan moral, dan ketua MK-nya dipecat karena melanggar etika berat. Oh malah. Om Begawan itu ketawa tuh lihat. Lah memang secara retorika capres nomor 1 itu menguasai panggung debat kemarin itu. Karena jawabannya sekedar tata kata yang tanpa makna. Hanya indah didengar saja. Jauh berbeda dengan capres nomor 3 Pak Ganjar Pranowo yang selalu menjawab singkat, tepat, lugas, jelas, mudah dipahami dan terukur untuk semua rencana programnya. Terdata, orang ngomong ngetok. Semuanya ada buktinya, ada datanya. Nah, ada 3 warning, 3 ancaman ini. Pak Ganjar itu untuk para koruptor. Yaitu miskinkan, rampas asetnya, buang ke Nusa Kambangan. Dan tentunya undang-undang perampasan aset harus segera dieksekusi itu oleh anggota DPR. Dipastikan banyak rakyat yang marah jika membaca berita tentang koruptor bebas dari penjara lebih cepat dari vonisnya. Nah, kurang ajar tuh ini. Nah, penyebabnya ya remisinya dikurangi banyak. Ini rasanya tidak adil loh. Melihat koruptor hanya sebentar di penjara, sing dikorupsi duit akeh penjarane sedelok tok. Nah, kemudian begitu keluar, seolah-olah dunia itu baik-baik saja, seperti tidak punya kesalahan apa-apa. Kekayaan mereka juga tak berkurang sedikit pun loh. Kurang ajar loh. Bahkan para koruptor itu pun tanpa malu-malu muncul di berbagai medsos, mainstream dan sebagainya, malah di podcast YouTube barang itu. Seolah-olah korupsinya itu di masa lalu adalah hal-hal sepele yang gampang dilakukan dan budaya yang harus dilakukan para koruptor. Wah, kurang ajar ini para koruptor ini. Nah, ini contoh ini yang kemarin saya baca di salah satu kontennya, narasinya teman saya di Facebook itu. Contohnya paling nyata ialah Edi Prabowo. Itu sang mantan menteri KKP itu. Nah, belum lama ini bebas dia karena mendapat potongan remisi tahanan setelah dipenjara 5 tahun. Padahal dia itu harusnya dipenjara 9 tahun. Tapi ia justru dapat keringanan. Kocor tuh ini. Koruptor loh, kudunya digantung. Wah, gemes ini Begawan ini. Hukuman itu sungguh tak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 25 lebih. 25, berapa miliar itu. Wakeh duitnya loh. Ini baru satu kasus loh itu. Yang diketahui oleh masyarakat karena dibaca di medsos. Lah ICW itu bahkan menyebut dalam 10 tahun belakang ini, sejak pemerintahan Pak Jokowi ini, duit negara yang dirampok
yang dimaling oleh koruptor itu mencapai angka 200 triliun lebih itu. Wah, sungguh luar biasa nih. Duit kabeh itu. Nah, ini kan masyarakat jadi marah kalau tahu tentang hal tersebut. Termasuk Om Begawan ini marah ini. Tapi ya untunglah lah, Om Begawan agak terobati saat menonton acara debat kemarin itu. Tanggal 12 Desember hari Selasa kemarin, di mana Pak Ganjar Pranowo menyatakan akan bertindak berani dalam mengganyang koruptor, menyikat koruptor. Katanya ada 3 langkah konkret yang akan melawan korupsi ini. Yang pertama, miskinkan koruptor. Wah, medeni loh ini. Jadi melarat ini. Yang kedua, rampas itu asetnya. Dengan undang-undang perampasan aset yang akan harus segera disahkan oleh anggota DPR. Ya, yang ketiga, penjoro mereka di Nusa Kambangan sana bersama para penjahat-penjahat kelas. Orang medeni kalau koruptor di penjara di Nusa Kambangan iso ngompol kabeh ini para koruptor. Ini saya memandang wajah Pak Ganjar yang saya dukung ini saat beliau mengucapkan 3 program itu, sorot matanya, wajahnya ya toh, air mukanya tenang, serius, ora piye itu loh. Serta intonasinya suara itu ya jelas dan optimis dia bisa melakukan ketika dia besok memenangkan kontestasi Pilpres tahun depan. Dia akan menjadi presiden dan akan merampungkan untuk membasmi, mengganyang para koruptor di Indonesia. Ini saya sangat menunggu ini. Masyarakat juga akan menunggu itu. Capres-capres yang lain juga menyuarakan 3 hal ini. Nah, ini saya membayangkan kata ICW tadi, 200 triliun ya digondol maling-maling koruptor yang berjabatan pakai jas ini rasanya bikin semua rakyat bisa naik, darah tingginya naik nih. Tak bisa dibayangkan loh, bayangin ini piye. Berapa lembar ratusan ribu, sebanyak 200-an triliun itu. Mungkin satu gudang itu penuh dengan uang nih. Nah, maka bisa dikatakan ancaman warning Pak Ganjar Pranowo itu serius untuk membuat jera para koruptor. Seandainya dana sebesar itu ora dimaling, ora dirampok para koruptor, Pak Ganjar paham, paham betul untuk apa sebaiknya dana sebesar itu dimanfaatkan. Uang 200 triliun itu bisa dibangun, digunakan untuk membangun 60.000 puskesmas di seluruh pelosok tanah air. Tidak boleh lagi ada bayi meninggal karena akses bersalin kurang memadai di daerah. Tidak boleh lagi ibu hamil yang sulit melahirkan. Sebab kesehatan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat kita. Ini adalah fasilitas mendasar yang harus negara penuhi. Dan Pak Ganjar tahu itu, paham. Dan program visi misi Pak Ganjar itu bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng. Pak Ganjar memang sudah menyiapkan program. 1 desa, 1 puskesmas, 1 nakes. Hebat kan? Masyarakat harus paham dan harus tahu itu. Lah dibandingkan sekedar program makan gratis, susu gratis. Usulan program Pak Ganjar itu lebih masuk akal, lebih bermanfaat. Segmentasinya, kebutuhan dasarnya jelas. Ya selain itu, kebutuhan real di lapangan, orang kalau sehat jasmani dan rohaninya bisa bekerja lebih giat, lebih produktif dan tentu saja lebih bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya. Ora dadi wong miskin, ora dijatah mangan, ora dijatah susu. Seperti programnya Prabowo Gibran, Ciloko ini. Nah di sisi lain, nilai manfaatnya juga masuk akal programnya Pak Ganjar Pranowo ini. Dan berguna untuk jangka panjang. Untuk meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Apalagi dengan adanya Pak Mahfud di sebelahnya sebagai wakil presiden. Tidak bisa kita mengelak bahwa 2 tokoh ini adalah pasangan yang tepat, pasangan yang komplit. Ya kita harus ingat betapa tegas Pak Mahfud dulu semasa menjabat ketua MK. Ya toh? Ingat kan? Berapa banyak pula kasus besar dibongkar
saat beliau menjabat Menko Polhukam. Berapa itu? Ada jenderal polisi yang dicekut, ada menteri apa itu yang diambil, dan juga itu Kementerian Keuangan yang diduga ada 300-an triliun yang tidak jelas itu Pak Mahfud itu. Ya saya kira naik bila ada orang yang mencari-cari alasan untuk tak sepakat dengan gagasan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ya Om Begawan membayangkan betapa banyaknya 200 triliun yang dikorupsi ini. Sangat keterlaluan ini. Kurang ajarnya koruptor ini bikin geleng-geleng kepala saja nih. Nah, sungguh perlu dilakukan tindakan luar biasa untuk memberi efek jera kepada mereka para koruptor itu. Miskinkan koruptor, rampas hartanya, dan terakhir penjarakan dia di Nusa Kambangan. Itu 3 gagasan yang relevan dan sangat mendesak untuk dilakukan agar rakyat semakin percaya dan lega mendengar ada capres setegas itu dan menyikapi korupsi. Dan capres itu adalah Ganjar Pranowo. Begitulah ngompol ngopini politik. Salam Begawan.